Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk poin yang pertama, saya akan menerangkan tentang landasan politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, tujuan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Langsung saja untuk poin yang pertama, landasan politik luar negeri Indonesia. Mencakup A. Landasan ideologis, B. Landasan konstitusional, C. Landasan operasional. Yang A yang pertama, landasan ideologis. Landasan ideologis Indonesia adalah Pancasila, bahwa bangsa Indonesia mengakui semua manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia yang mempunyai martabat yang sama tanpa memandang asal-usul keturunan, menolak penindasan manusia atas manusia, menempatkan persatuan dan kesatuan, menunjukkan bangsa Indonesia yang memiliki sifat bermusyawarah untuk mufakat, dan menunjukkan pandangan yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial dengan mengembangkan perbuatan yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan. Untuk yang B, landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Untuk landasan konstitusional Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, antara lain sebagai berikut. Pembukaan UUD tahun 1945 alinea pertama, pembukaan UUD tahun 1945 alinea kedua, pembukaan UUD tahun 1945 alinea ketiga, pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat. Untuk poin yang C, yaitu landasan operasional. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Yang ketiga, kebijakan presiden dalam bentuk keputusan presiden. Yang keempat, kebijakan Menteri Luar Negeri yang membentuk peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menerangkan tentang poin yang kedua, yaitu tujuan politik luar negeri Indonesia. Ada 3 hal pokok yang menjadi tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu yang pertama, mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan. Yang kedua, memperjuangkan perdamaian yang abadi. Yang ketiga dan yang terakhir, memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan. Menurut Muhammad Hatta dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia, Muhammad Hatta menguraikan tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Apabila barang-barang tersebut tidak ada atau belum dihasilkan oleh negara tersebut. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia. Untuk poin yang ketiga adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama ada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 di Bandung. Pada tanggal 18 April tahun 1955, Konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi dimulai pada jam 9.00 waktu Indonesia Barat dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dan sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri Republik Indonesia, yaitu Ali Satro Midjojo. Konferensi Asia Afrika di Bandung melahirkan suatu kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Ada 10 pokok yang dicetuskan oleh konferensi tersebut. Maka itu disebut Dasar Sila Bandung.
Yang kedua adalah misi perdamaian Garuda. Pasukan kali ini disebut Garuda II yang terdiri atas Batalion 330 atau Siliwangi Detasemen Militer dan Peleton KAO Militer atau Angkatan Laut. Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September tahun 1960 dan menyelesaikan tugasnya pada bulan Mei tahun 1961. Yang ketiga adalah pembentukan ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Menurut deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Yang kedua, memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama aktif dan saling membantu negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas pelatihan dan penelitian. Yang kelima, kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan kehidupan rakyat. Yang keenam dan yang terakhir, memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi regional dan internasional. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.